Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi tema, tetapi kita sudah masuk di tema 3 ya. Tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Jadi disiapkan untuk buku paket dan buku LKS-nya. Kalian perhatikan video yang mau Ibu jelaskan di pembelajaran 1 kali ini. Nah, kalian lihat di situ ada gambar menu makanan sehat ya. Jadi sudah tahu bahwa materi untuk di tema 3 ini pada subtema 1 kali ini kita akan membahas makanan sehat di rumah. Apakah kalian tahu apa itu makanan sehat? Apakah kalian suka makanan sehat? Dan apa saja yang termasuk ke dalam makanan sehat? Nanti kita bahas di materi pertama. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang serta mengandung serat dan zat lainnya yang diperlukan oleh tubuh untuk proses tumbuh kembang. Jadi makanan sehat itu adalah makanan yang kita makan di mana dia mengandung serat dan zat lainnya yang diperlukan oleh tubuh kita. Makanan sehat itu harus mengandung apa saja di situ? Nah, di sini Bu jelaskan. Yang pertama mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat itu bisa kita dapatkan dari nasi, gandum, rorotian, kalau buah dari pisang, kemudian ada juga kentang, jagung, dan masih banyak yang lainnya, makanan yang mengandung karbohidrat. Yang kedua, makanan itu harus mengandung protein. Nah, protein itu tidak selalu dari ikan, tapi tahu, tempe yang termasuk dalam kedelai itu juga mengandung protein. Brokoli juga mengandung protein. Telur yang hanya bagian putihnya saja itu mengandung protein. Yang berikutnya adalah mineral. Mineral bisa kita dapat dari buah dan sayur ya. Vitamin juga bisa kita dapat dari buah dan sayur. Itu adalah makanan-makanan sehat yang harus kita konsumsi dalam tubuh kita. Jadi harus mengandung karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin. Vitamin itu banyak macamnya ya. Bisa kalau di sini Bu kasih contoh vitamin A, vitamin E, dan vitamin C. Untuk vitamin A ada wortel, kemudian ada paprika, dan lain sebagainya. Vitamin C itu bisa dari jeruk, brokoli, kiwi, pisang, dan yang lainnya juga masih banyak contoh yang lain. Untuk vitamin E itu dari alpukat, itu ada kurma, ada almond, dan lain sebagainya ya. Bisa kalian cari referensi lain untuk macam-macam vitamin. Nah, dalam kondisi masa pandemi ini, makanan sehat itu harus kita terapkan setiap hari. Jadi kita harus memakan makanan yang mengandung di dalamnya ada karbohidrat, protein, mineral, vitamin. Itu harus ada dalam makanan yang kita konsumsi setiap harinya. Bukan berarti makanan-makanan sehat itu harus makanan yang mahal, tidak. Tetapi bagaimana kita mengolah makanan sederhana itu menjadi makanan sehat. Jadi kita harus cari tahu makanan yang kita makan itu mengandung apa saja. Dan bagaimana cara mengolah agar makanan itu tidak hilang kandungan vitamin di dalam makanan yang kita konsumsi nanti. Nah, di materi pada pembelajaran 1 nanti, khususnya untuk pembelajaran 1, itu kita akan membahas tentang keragaman sosial budaya. Ya, makanan sehat itu yang tadi Ibu jelaskan, itu adalah topik untuk di tema 3. Nah, untuk pembelajaran 1 kali ini kita membahas tentang keragaman sosial budaya yang pertama ya. Ada banyak suku bangsa di dunia ini. Setiap suku bangsa memiliki karakter dan cara hidup masing-masing yang berbeda satu sama lainnya. Beragamnya suku bangsa dan cara hidupnya merupakan wujud dari keragaman sosial budaya. Jadi suku bangsa dan cara hidupnya itu pasti kan berbeda-beda caranya.
Nah, keragaman sosial budaya adalah, di sini pengertian dari keragaman sosial budaya. Perbedaan yang ada dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap cara hidup sehari-hari. Ya. Di Indonesia sendiri, Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman sosial budaya yang sangat tinggi. Indonesia memiliki ratusan suku bangsa yang tersebar di berbagai wilayahnya. Nah, masalah keragaman sosial yang ada di Indonesia sudah pernah kita bahas di tema 1 ya. Kalau lupa, kalian bisa lihat lagi video di tema 1. Keragaman dalam masyarakat patut kita syukuri sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Perbedaan bukanlah hal yang harus ditakuti atau dihindari. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda dengan keunikannya masing-masing agar dapat saling mengenal dan saling menghargai satu sama lain. Nah, di sini kita belajar tentang keragaman sosial budaya. Hal yang perlu kita pelajari di sini adalah rasa syukur terhadap perbedaan yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia. Memiliki keragaman sosial budaya yang bermacam-macam. Jadi perbedaan keragaman sosial budaya di Indonesia jangan dijadikan sesuatu yang menakutkan atau harus dihindari, tetapi dijadikan sesuatu kelebihan untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan sebagai warga negara Indonesia. Nah, contohnya di sini dari segi pakaiannya. Nah, di Indonesia itu memiliki berbagai macam pakaian daerah, ya. Mulai dari wilayah Sumatera sendiri, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Irian Jaya itu memiliki coraknya masing-masing. Dari segi tariannya itu juga beragam. Agama di Indonesia bukan penganut agama homogen ya, tapi kita heterogen, jadi berbagai macam. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi ada 6 agama yang diakui di negara kita. Ini pakaian adat juga ya, berbagai macam. Ini masih sebagian kecil yang Ibu kasih contoh di sini. Kalian boleh buka-buka buku kalian, cari keragaman sosial yang ada di Indonesia. Nah, materi pada pembelajaran kedua sudah kita membahas tentang keragaman sosial budaya. Sekarang kita membahas tentang iklan. Iklan adalah informasi yang isinya membujuk khalayak atau orang banyak agar tertarik kepada barang atau jasa yang ditawarkan. Tentunya kalian sudah sering melihat iklan ya. Jenis iklan yang ada 2, yaitu iklan cetak dan iklan elektronik. Nah, kalian sering itu melihat ya, untuk iklan cetak itu kalian bisa lihat contohnya seperti ada pada koran, majalah, brosur. Nah, itu iklan cetak. Kalau iklan elektronik itu bisa visual atau audio visual. Nah, kalau audio itu iklannya ada contohnya di radio. Iklan yang ada di radio itu audio. Kalau visual itu melalui gambar saja. Contohnya kayak di internet, melalui handphone. Nah, kayak gitu itu namanya iklan elektronik ya. Dia ada gambar tapi tidak ada suara. Kalau audio visual itu bisa kita temukan di internet juga bisa. Kayak misalkan kita sering nonton YouTube kalau ada iklannya seperti itu, atau di televisi. Itu termasuk iklan elektronik audio visual ya. Iklan yang diiringi oleh gambar dan suara. Nah, contoh di sini iklan ada 3 contohnya yaitu ya. Yang pertama iklan display, kita bahas di sini.
Untuk iklan media cetak ini ya. Iklan display. Nah, iklan display itu seperti ini bentuknya. Ya. Tuh. Biasanya kalau kita lihat di majalah atau koran, iklan display itu bentuknya lebih berwarna, kemudian dia cenderung lebih besar, warna-warna yang digunakan itu warna-warna yang mencolok ya. Sering-sering yang digunakan adalah warna-warna yang mencolok, seperti contohnya di sini adalah warna merah, kuning, biru, seperti itu. Iklan baris. Nah, iklan baris itu kalau kalian lihat di koran biasanya berada di tengah. Nah, atau di belakang itu ada iklan seperti kayak di sini, ruang usaha, rumah dijual. Jadi dalam satu kolom itu terdiri dari beberapa iklan. Dan biasanya dia cenderung kecil-kecil, ya, hanya tulisan saja. Kalau iklan kolom itu dalam satu kolom dia hanya berisikan satu iklan. Terkadang ada yang menggunakan gambar, ada juga yang tidak, ya. Ada yang menggunakan gambar, ada yang tidak. Tapi dalam satu kolom itu dia penuh. Sedangkan pada iklan baris dalam satu kolom itu bisa terdiri dari beberapa iklan. Adapun perbedaan dari ketiga jenis iklan tersebut di sini, yang iklan tadi ya, iklan baris biasanya tidak lebih dari 3 sampai 4 baris. Nah, kalian perhatikan paling biasanya dia antara 2 atau 3 baris saja. Dan tidak lebih dari satu kolom, karena biasanya dia dalam satu kolom itu terdiri dari beberapa iklan baris. Kalau iklan kolom memiliki luas satu kolom, tetapi lebih tinggi dibanding iklan baris. Jadi dia lebih besar. Kemudian biasanya ada bukan warna ya, ada gambar. Terus tulisannya cenderung agak lebih besar daripada iklan baris. Iklan display memiliki ukuran lebih luas jika dibandingkan dengan iklan kolom. Jadi lebih besar lagi. Kemudian iklan display itu rata-rata dia lebih menggunakan warna ya, warna yang mencolok. Nah, itu perbedaan dari 3 iklan itu ya. Nah, sampai di sini kalian paham? Lanjutnya kita membahas tentang unsur-unsur yang harus diperhatikan agar tujuan tercapai. Maksudnya gini, ketika kita menggunakan iklan ya sebagai media kita untuk mempromosikan barang atau jasa kita, pasti kita ada tujuan kan? Kenapa kita membuat iklan? Nah, tujuan kita adalah supaya barang atau jasa kita terjual, tercapai target kita ya ketika kita menggunakan iklan. Nah, maka ada unsur-unsur yang harus diperhatikan agar tujuan kita memakai jasa iklan tersebut itu tercapai penjualan kita ya, yang atau tujuan kita. Iklan itu kan nggak selalu barang jasa ya, iklan itu macam-macam. Tapi nanti next di materi berikutnya akan dibahas. Tapi di sini ada tujuan kita sama, yaitu supaya orang yang melihat iklan kita itu tertarik. Itu adalah tujuan pertama kita ya kan. Nah, di sini kita harus memperhatikan 5 unsur di sini. Yang pertama adalah unsur perhatian atau attention. Iklan harus mampu menarik perhatian halayak. Jadi ketika kita membuat iklan, jadi orang melihat iklan kita itu yang pertama bagaimana caranya iklan kita itu menarik ketika orang melihat. Nah, yang kedua adalah minat. Jadi iklan itu harus mampu menarik minat calon konsumen agar mau membaca, mendengar, atau melihat pesan yang disampaikan. Ya. Nah, ketika kita melihat iklan, ada rasa minat kita untuk memiliki yang disuguhkan di iklan tersebut, itu berarti kita sudah memenuhi unsur yang kedua. Yang ketiga, keinginan. Iklan harus mampu menggerakkan keinginan orang untuk memiliki atau menikmati produk yang diiklankan. Nah, banyak sekarang kita kadang kalau melihat iklan kayaknya kok bagus sekali menggunakan produk ini, kok kayaknya susu itu enak sekali. Ya, itu berarti si pembuat iklan itu sudah memenuhi unsur ketiga juga. Karena ketika orang melihat, orang ingin membeli, ingin memakai. Nah, untuk unsur keempat,
rasa percaya. Iklan harus mampu menciptakan kebutuhan calon pembeli. Jadi kita membuat iklan itu harus sesuai dengan market kita ya, pasar kita. Kita mau menjual iklannya di pasar mana. Nah, kita harus memberikan rasa kepercayaan kepada pembeli bahwa produk yang kita gunakan itu bagus. Nah, bagaimana cara iklan kita supaya menjelaskan bahwa produk yang digunakan itu bagus? Unsur kelima, tindakan. Iklan harus mampu membujuk calon pembeli untuk membeli produk yang ingin diiklankan sesegera mungkin. Jadi, proses tindakan di sini adalah ketika kita membuat iklan. Nah, iklan kita itu harus mampu ketika pembeli atau calon konsumen itu melihat iklan yang kita sampaikan di situ, nah si pembeli itu langsung memiliki keinginan untuk segera membeli produk yang diiklankan tersebut. Kalau kita sudah memenuhi 5 unsur di situ, maka target tujuan kita pasti akan tercapai. Jika tidak tercapai, berarti harus kita evaluasi dari 5 unsur ini mana yang kira-kira harus kita tingkatkan. Ya. Nah, sampai di sini untuk pembelajaran Ibu kali ini. Untuk tugasnya silakan kalian kerjakan di LKS halaman 5 bagian ayo kerjakan. Ya. Dan di halaman 7 yang bagian ayo kerjakan juga. Jadi kalian mengerjakan halaman 5 bagian ayo kerjakan dan halaman 7 bagian ayo kerjakan. Serta kalian mencoba membuat satu iklan. Terserah mau iklan barang atau iklan jasa ya. Terserah kalian mau bikin iklan apa. Kalian coba buat iklan satu saja. Ya, iklan. Jadi ada gambarnya, kalimat yang kalian gunakan bagaimana, terserah. Boleh pakai kertas folio yang tidak bergaris ya. Boleh juga pakai buku gambar. Nah, buatlah iklan kalian semenarik mungkin. Kalau bisa kalian bisa memenuhi 5 unsur ini. Ya. Coba buat iklan, terserah mau iklan apa. Kalian buat di kertas folio atau di buku gambar. Kalian warnai semenarik mungkin iklan kalian itu. Ya, selain itu kalian kerjakan halaman 7 dan halaman 5 yang bagian ayo kerjakan. Nah, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.